Ternyata kebanyakan Malaysia makan beras Indonesia. Masih syukur Indonesia mau bantu ekspor beras. Hal beras pun mau berantem. Ringgit tengah menyala, bosku. Iya, Dik. Malaysia dengan Indonesia sama-sama negara penghasil sawit di dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa lebih murah? Orang Malaysia semua jahat. Kenapa saya harus malu sebagai mantan penyanyi dangdut terus jadi TKI kerja di luar negeri? Nggak malu kok. Malaysia ini yang B40-nya ya gajinya 4.000 ke atas atau 3.000. Ternyata Indonesia bukan ekspor beras ke Malaysia, melainkan ekspor babu. Lihat saja mantan artis Indonesia itu menjadi babu di Malaysia, geng. Waduh, masih kalian netizen Indonesia maupun warga Indonesia masih menyembunyikan diri. Malu melihat fakta ini, tamparan keras nih buat para pemerintahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video netizen Indonesia tak habis-habisnya, geng, sampai sekarang masih menghujat negara Malaysia pasal Malaysia pasal Indonesia ekspor beras ke Malaysia, geng. Padahal faktanya itu tak ada, geng. Mereka selalu percaya berita-berita hoax. Mereka selalu percaya omongan-omongan si Benny, geng. Waduh, bahaya banget ya, geng, ya. Benny ini telah meracuni para netizen Indonesia. Namun orang Indonesia yang berada di Malaysia, mereka tak percaya langsung seperti itu, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Dan tamparan keras buat kita semua ya, geng, ya. Indonesia masih sibuk ngurusin ekspor beras sampai sekarang, sedangkan ringgit semakin melejit, geng. Waduh. Dan juga, geng, kenapa Malaysia disebut negara ataupun orang-orang Malaysia jahat? Oh, jahat pasal apa dulu nih? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya resen buat kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ramai rakyat Malaysia kerja di Singapura tapi tak dengar mereka kutuk Singapura impor beras. That's right, itulah mentality, cara pikir, cara Kasihan kakak ini pandang. sih. Aku pun Kakak ini sebenarnya dihujat secara habis-habisan oleh jujur netizen tak Indonesia. paham. Aku warga negara Indonesia. Banyak sangat dari warga negara Indonesia yang berpikir pasal Malaysia ni tentang buruknya aja. Pasal Malaysia ini tentang nggak bagusnya aja. Aku pun tak paham. Padahal kalau ditelaah lebih dalam lagi, banyak loh warga negara Indonesia ini yang tengah mencari makan di Malaysia, tengah mencari rezeki di Malaysia, tengah bekerja di Malaysia, tetapi begitu banyaknya yang mengutuk Malaysia. Blinglong, blinglong, blinglong. Malaysia lah, pencuri budaya lah, pencuri batik lah, pencuri tari inilah, pencuri reok inilah. Aku yang ada di sini pun tepuk jidat. Ternyata kebanyakan Malaysia makan beras Indonesia. Masih syukur Indonesia mau bantu ekspor beras. Adikku, Kasih menurut paham, data Kak. tahun 2025, Indonesia sudah tidak ada mengekspor beras ke Malaysia. Mungkin disebabkan karena Indonesia ingin memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Habis-habis lah pasal Data beras. tahun 2024 itu sekitar 31,9 ton. Secara purata, Malaysia memerlukan 2,5 sampai 3,4 juta tan metrik beras per tahun. Beras itu sudah termasuk beras yang dikonsumsi secara langsung atau beras untuk industri makanan. Dan Malaysia sendiri boleh menghasilkan 1,8 sampai 2,1 juta tan metrik beras per tahun. Bayangkan, Malaysia perlukan 2,5 sampai 3,4 juta tan per tahun. Sedangkan Indonesia mengekspor tahun 2024 31,9 ton. Seberapa kecil itu?
Masih lagi data tahun 2025 memang Indonesia tak mengekspor pun beras ke Malaysia sebab untuk cadangan dalam negeri sendiri. Hal beras pun mau berantem, ringgit tengah menyala bosku. Ya, betul. Per 10 Februari 2026, RM1 Malaysia 4,280. Dulu masa aku first time masuk Malaysia, bekerja di Malaysia, masa itu masuk kilang di JB, basic salary baru RM270. Pertukaran rupiah RM1-nya 2.500 sampai 2.800. Tapi sekarang sudah double, 4.280. Gaji segitu pun masih ada 1-2 TikToker atau orang Indonesia yang ngomong, oh gaji di Malaysia kecil, oh basic salary di Malaysia sangat rendah. Tapi pada kenyataannya kita tak boleh menutup mata begitu saja kalau ada lebih dari 2 juta warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia ini, baik secara resmi atau tidak resmi. Itu maksudnya apa? Bahwa Malaysia ini adalah negara yang boleh kita untuk mencari makan. Betul tak? Betul. Kalau tak boleh untuk mencari makan, buat apa tu warga negara Indonesia lebih dari 2 juta datang ke sini? Nak cari apa? Cari kutu. Ringgit Malaysia menguat. TKI kirim duit ke kampung rasanya seperti orang kaya. Betul. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia sekarang lagi menyala karena ringgit sekarang melonjak naik. Pastikan kalian mengumpulkan ringgit sebanyak-banyaknya sebelum kalian pulang ke Indonesia. Setahun kalian kerja di Malaysia, mungkin sudah bisa kalian beli rumah di Indonesia. Semangat untuk TKI. Malaysia dengan Indonesia sama-sama negara penghasil sawit di dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa lebih murah? Sementara di Indonesia produsen terbesar di dunia, tapi harga lebih mahal. Di Malaysia harga minyak goreng bukan sekedar angka, tapi komitmen politik karena pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilewati. Mereka memberikan subsidi langsung yang besar, jelas dan tepat sasaran. Betul. Sanksi tegas jika harga dimainkan. Sementara di Indonesia, negeri dengan hamparan sawit terbesar di muka bumi, harga minyak bisa naik tanpa peringatan. Buat koyak netizen Konoha, geng. Indonesia bukan ekspor beras ke Malaysia, melainkan ekspor kuli ke negara Malaysia sebanyak 2 juta orang. Itu bukan data yang real ya, geng. Kalau yang data kosongan dari dulu, berapa puluh juta, geng. Kalian masih sibuk menghina negara Malaysia, negara tetangga kita, kayak gitu ya, geng ya. Aduh, ampun, please lah, mentality kalian tuh diletak di mana gitu. Jangan letak di lutut ataupun di punggung, berat nanti. Letak di sini mentalitinya. Di sini, ngam-ngam di sini, ngam, kayak gitu. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi, aduh, masih sampai sekarang ini gak habis-habis ya netizen Indonesia maupun juga warga Indonesia maupun juga konten-konten hoax ini memberitakan bahwasannya Malaysia kemiskinan beras lah, mengemis ke negara Malaysia, ke negara Indonesia Malaysia lah, Perdana Menterinya, para pejabat-pejabatnya. Oh my God, negara kita gak akan maju kalau seperti ini terus. Negara kita akan seperti itu saja di bawah Malaysia terus, geng. Kalau mentality kita seperti itu, lihat tadi, geng. Orang Malaysia kerja ke Singapura, namun orang Malaysia tidak mengutuk Singapura bahwasannya mengekspor beras daripada negara Malaysia ataupun apalah itu, tidak mengutuk karena mereka sadar bahwa sekarangnya di perbatasan antara Singapura dan Malaysia itu mereka orang perbatasannya mengampung hidup ke negara Singapura kayak gitu ya, geng ya. Jadi mereka sadar mentalitinya berbeda kayak itu seperti mentaliti warga Indonesia. Kalau warga Indonesia sudah kena tangkap, kena kecek, nah itulah baru berulah mereka. Inilah Malaysia seperti itulah, Malaysia seperti inilah. Aduh. Oke, geng, ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin mengejutkan kalian semua. Tamparan keras nih buat netizen Konoha. Simak bersama-sama. Orang Malaysia semua jahat. Awak nak saya cakap macam tu kan? Oh. So kalau saya cakap orang Malaysia baik-baik, selama saya kerja 9 tahun dekat Malaysia tu, saya rasa semua orang Malaysia baik, awak cakap saya buat hoax. Macam tu ke? Tak. Tak, saya tak cakap hoax, betul. 9 tahun saya kerja dekat sana, orang Malaysia tu semua yang
yang sekitar saya tuh baik-baik, tak ada yang jahat pun, mulut dia orang semua baik. Ada pun yang macam garang sikit itu pasal kerja, tak adanya pasal personal macam tu. So kalau saya cakap orang Malaysia baik-baik pun awak tak terima, awak nak saya cakap apa? Kenapa saya harus malu sebagai mantan penyanyi dangdut terus jadi TKI kerja di luar negeri? Nggak malu kok. Bunda Kurla saja sebagai seorang artis, dia kerja di luar negeri, kerja di McDonald, nggak malu. Firman sebagai pemain sinetron, istrinya Cindy, ya. Terus banyak lagi artis-artis yang jadi ART di luar negeri, karena gajinya menjanjikan. Sebulan mereka nggak mati 20 juta, 15 juta paling murah. Tuh. Kerja di luar negeri itu sedap, enak. Makanya terjamin hari-hari makan ayam, makan daging. Waduh. Ya, kita pahlawan divisa, jadi nggak malu. Lu aja yang malu nggak punya kerja di Indonesia. Jadi lu nyinyirin Bang Arul, mantan artis kok jadi TKI. Lu malu kan nggak punya kerja di Indonesia. Lowongan satu saja diburu beribu-ribu orang, ya kan? Kalau kerja di luar negeri, nggak perlu usia, nggak perlu ijazah. Betul. Cari duit 10 juta satu bulan, nggak repot. Kalau di Indonesia, cari 1 bulan aja susah. Betul. 1 bulan di Indonesia, cari duit susah. Lu yang malu, nggak punya kerja di Indonesia. Bang. Nyolong maling. Saya TKI, nggak pernah malu. Kerja saya halal. 1 bulan saya tidak mati 15 juta. Itu 1 bulan tuh. Itu paling murah. Coba kamu lihat TKI Hong Kong, Korea, Australia. Mereka berjaya, sukses. Oh, ini TKI Malaysia ya? Buat apa malu? Nggak ada istilahnya. Jadi seorang TKI itu malu. Mereka nggak nyolong. Mereka pahlawan divisa. Lu aja yang malu nggak punya kerjaan. Ya. Ngatain pula mantan artis jadi babu, jadi TKI. Aduh. Lu yang malu nggak punya kerja. Karena pengangguran di Indonesia. Nggak punya kerja. Minta sono sama presidenmu. Disediakan nggak lapangan kerja sampai sekarang? Cari 1 juta di Indonesia saja susah. Lu malu nggak punya kerja. Lagi-lagi Mbak Santikaya protes ya. Dia protes kepada seorang warga negara Indonesia yang mengatakan kalau rakyat Malaysia kerja dengan gaji 16 juta uang Indonesia masih dikategorikan miskin. Dia nggak terima ya. Katanya rakyat Malaysia ini disebabkan gajinya 1.700, UMR-nya banyak yang pergi ke Singapura. Mbak Santikaya, orang-orang Malaysia ini, mereka kebutuhan mereka, komitmen mereka tinggi. Mereka nggak akan bekerja dengan gaji basic 1.700. Rata-rata rakyat Malaysia ini yang B40-nya ya gajinya 4.000 ke atas atau 3.000. Mbak Santikaya datang dulu ke Malaysia ya. Suruh datang nggak? Survei dulu. Jadi kan ayam penyet nanti. Plak aja mulutmu itu ya Mbak Santikaya. Kami yang rakyat asing ini basic UMR 1.700. Rakyat Malaysia tempatan ya 1.700 itu tai giginya. Aduh. Nasib warga Indonesia di dunia nyata. Mau daftar kerja harus punya SKCK. Mau buat SKCK harus punya BPJS aktif. Mau punya BPJS aktif harus punya uang untuk iuran bulanan. Mau punya uang untuk bayar uang iuran bulanan harus punya kerja. Kalau nak daftar kerja harus punya SKCK. Itulah pening tak kepala engkau? Pening. Ternyata Indonesia bukan ekspor beras ke Malaysia, melainkan ekspor babu. Lihat saja mantan artis Indonesia itu menjadi babu di Malaysia, geng. Waduh, masih kalian netizen Indonesia maupun warga Indonesia masih menyembunyikan diri. Malu melihat fakta ini, tamparan keras nih buat para pemerintahan kita. Kenapa? Ya, karena pemerintahan kita, geng. Cuma MBG, saya baru bangun MBG, sudah dapatkan peluang pekerjaan 1 juta orang. Waduh, janjinya 19 juta. 18 juta ya kalau tak silap IG-nya. Kayak gitu ya, gengnya. Namun sekarang, lihat, dipersulit. Dan Mbak Antika ini ya, gengnya, sudah kena sound oleh Kak Jantung Pisang. Kayak gitu. Badanmu kekau. Sudah dikasih paham, datang dulu ke negara Malaysia. Baru tahu seperti apa kehidupan lingkungan di negara Malaysia.
dan biar tahu bergaul dengan orang Malaysia seperti apa kayak itu. Makanya jangan lihat di media sosial kayak gitu kan, maulah kan malu sendiri kan koyak sendiri geng. Lihat mantan artis aja loh menganggap dianya babu di negara orang. Kenapa? Karena di negara sendiri tak akan mungkin menghasilkan 15 juta per bulannya. Wow, wow enggak tuh? Wow lah, wah. Dia membandingkan dengan negara Taiwan, Hong Kong, Singapura, Australia. Ternyata dia adalah seorang TKI yang berada di Malaysia, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Nah, syukuri aja apa yang ada. Sepatutnya kita gak usah mengutuk negara Malaysia. Bahwasannya kita, rakyat kita itu masih banyak yang apa ya? Kalau bahasa Melayunya, kalau kita tuh bersepah-sepah lah di sana kayak itu, tapi ya kira lah berapa ratus orang di negara Malaysia itu. Sepatutnya kita harus respect ke negara orang, bukan malah menghina dan mencibir. Ini malah tidak ikut geng-gengnya Benik dan gengnya siapa itulah, pokoknya itulah geng-gengnya yang bangang tuh. Kena suku aku kena nanti kawan. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.